Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Fania, Siti Rahmawati, dan Nurul Husna akan menyampaikan materi tentang Perang Pattimura. Pembubaran VOC pada tahun 1799 tidak menghentikan praktik kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia. Dalam perkembangannya, Belanda kemudian membentuk pemerintahan kolonial untuk menjalankan kekuasaannya di Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda telah menyebabkan penderitaan bagi rakyat Indonesia karena mereka hanya mementingkan kepentingan Belanda. Perlawanan di berbagai daerah pun dilakukan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Salah satunya adalah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Maluku, atau disebut juga Perang Pattimura. Perang Pattimura adalah perlawanan rakyat terhadap penjajahan Belanda. Pada masa itu, Belanda atau juga bernama Pemerintahan Nederland baru saja mendapatkan kembali kedudukannya di Maluku setelah sebelumnya berada di tangan kekuasaan Inggris. Jadi sebelum Belanda kembali berkuasa di Indonesia, Inggris terlebih dahulu menduduki Indonesia. Inggris berusaha memperhatikan kemakmuran rakyat Indonesia. Namun, kedudukan Inggris di Indonesia tidak bertahan lama. Melalui Konvensi London pada tahun 1814, Inggris sepakat memberikan beberapa wilayah Indonesia, termasuk Maluku, kepada Belanda. Perang Pattimura berawal pada tahun 1817 di daerah Maluku. Pada tahun tersebut, pertemuan rahasia untuk mendiskusikan strategi perlawanan yang dipimpin oleh seorang mantan tentara Inggris bernama Thomas Martulesi atau lebih dikenal dengan nama Pattimura. Setelah pertemuan tersebut, pasukan Pattimura mulai bergerak. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Mei 1817, mereka berhasil membakar perahu-perahu Belanda di pelabuhan Porto. Mereka kemudian mengepung tentara Duurstede dan berhasil mendudukinya dengan membunuh kepala residen, yaitu Van den Burg. Belanda berupaya merebut kembali benteng Duurstede dengan mendatangkan 300 orang pasukan bersenjata. Namun, upaya Belanda tersebut berhasil dikalahkan oleh pasukan Pattimura pada Agustus 1817. Perang Pattimura terjadi karena beberapa sebab. Di antaranya yaitu adanya aturan pelayaran hongi atau monopoli rempah-rempah, berlakunya hak ekstirpasi, yaitu pemusnahan pohon cengkeh dan pohon pala, khususnya bagi mereka yang tidak mau mengikuti aturan monopoli. Melihat penderitaan itulah, Pattimura memutuskan memulai perlawanan terhadap Belanda. Keinginan tersebut mendapatkan sambutan dan dukungan penuh dari segenap rakyat, serta raja-raja juga tokoh-tokoh. Terdapat tokoh-tokoh yang terlibat dalam Perang Pattimura. Di antaranya Thomas Matulesi atau Kapitan Pattimura, Christina Marta Tiahahu, Lukas Latumahina, Thomas Patiwel, Anthony Ribuk, Ulu Paha, Johannes Matulesi, Philip Latumahina, Paulus Tiahahu, Said Parintah, dan Raja Tio. Pada awal abad 19, kawasan Maluku kembali berada di bawah kekuasaan Belanda setelah Inggris menandatangani perjanjian Traktat London dengan menyerahkan wilayah kekuasaan Indonesia kepada Belanda. Pendudukan kembali Belanda di Maluku membawa banyak masalah dan kesengsaraan bagi rakyat Maluku. Rakyat Maluku tidak mau terus menderita di bawah keserakahan bangsa Belanda. Oleh karena itu,
perlu mengadakan perlawanan untuk menentang kebijakan Belanda di bawah pimpinan Komando Thomas Matulesi atau biasa disebut Kapiten Patimura. Latar belakang perlawanan masyarakat Maluku terhadap Belanda pada 1817 adalah tindakan monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan Belanda melalui pelayaran Hongi di Maluku. Timbulnya kesengsaraan Maluku karena kebijakan penyerahan wajib berupa penyerahan ikan asin, kopi, dan hasil laut lainnya kepada Belanda, dan sikap Presiden Saparua yang memberlakukan masyarakat Maluku sewenang-wenang. Rakyat Maluku pada Mei 1817 membuat beberapa pertemuan untuk membahas strategi dan konsep perlawanan terhadap Belanda. Dalam pertemuan 14 Mei 1817, rakyat Maluku mengangkat Thomas Matulesi yang merupakan bekas tentara Korps Ambon dan menamainya sebagai Kapiten Patimura. Pada 16 Mei 1817, operasi penyerangan pos-pos dan benteng Belanda di Saparua dimulai oleh Kapiten Patimura dan pasukannya. Operasi tersebut berhasil merebut benteng Dorstede dan menewaskan kepala residen Saparua bernama Van den Burg beserta pasukannya. Belanda berupaya untuk merebut kembali benteng Dorstede dengan mendatangkan bantuan dari Ambon pada 20 Mei 1817. Belanda dengan kekuatan lebih 200 prajurit di bawah pimpinan Mayor Beetjes menyerang Patimura dan pasukannya di Saparua. Upaya perebutan kembali benteng Dorstede dan Saparua dapat digagalkan oleh Patimura dan pasukannya. Kemenangan dalam pertempuran lain juga didapatkan oleh Patimura di sekitar Pulau Seram, Hatawano, Hitu, Haruku, Wasi, Sisil, dan Larike. Perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda mulai terlihat pada Agustus 1817. Pihak Belanda meminta bantuan dari Batavia untuk memadamkan perlawanan Patimura. Dilansir dari buku Kapiten Patimura yang ditulis pada tahun 1985 karya I.O. Nanulaita, menyebutkan bahwa Patimura dikhianati oleh Raja Boy dari Saparua dengan membocorkan informasi tentang strategi perang Patimura dan rakyat Maluku, sehingga Belanda dapat merebut kembali Saparua. Pada Desember 1817, Patimura dihukum gantung di Ambon bersama 3 orang lainnya, serta menandai berakhirnya perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda. Dampak dari perjuangan tersebut di bawah kepemimpinan Kapitan Patimura, benteng Dorstede berhasil direbut dari tangan Belanda. Semua tentara Belanda yang berada di benteng tersebut tewas, termasuk Residen Van den Burg. Perjuangan rakyat Saparua belum berakhir. Belanda membalas kesepakatan mereka dengan strategi baru. Banyak sikap yang dapat kita teladani dari peristiwa Perang Patimura. Di antara lainnya, sikap kepahlawanan, pantang menyerah, nasionalisme, cinta tanah air, tidak pernah merasa gentar, melindungi orang yang lemah, dan berani berjuang demi negara. Mungkin sampai sana yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.